Di tengah ketidakpastian geopolitik global, Amerika Serikat dan Rusia kembali saling unjuk kekuatan di Eropa Utara dan Asia Timur Laut pada 10 hingga 12 September 2024 kemarin dengan mengerahkan pesawat bombar berkemampuan nuklir di kedua wilayah tersebut. Manuver kedua negara yang sama-sama negara dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia ini terjadi di tengah perseteruan mereka yang terus memanas terkait perang Moskow di Ukraina. Sementara pengerahan pesawat pengebom yang merupakan komponen udara dari triad nuklir kedua negara dilakukan saat latihan militer strategis Rusia ASEAN 2024 yang berlangsung di perairan negara mereka dan di Laut Mediterania. Selain itu, dalam latihan militer terintegrasi tersebut, Rusia juga bergabung dengan militer Cina dalam latihan tempur yang diadakan di Timur Jauh. Sementara adapun alasan Gedung Putih Amerika Serikat yang mengerahkan pesawat bomber mereka yang bersamaan dengan latihan militer terbesar Rusia, yaitu adalah untuk mengubah postur militer atau postur pencegahan dalam menanggapi latihan tempur Rusia dan Cina. Di sisi lain, Beijing sendiri yang bergabung dalam latihan militer terbesar dengan Rusia mengklaim jika latihan gabungan tersebut ditunjukkan untuk memperdalam koordinasi strategis antara kedua militer dan meningkatkan kemampuan mereka untuk merespon yang disebut sebagai ancaman terhadap Rusia dan Cina. Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menuduh Amerika Serikat dan sekutunya menggunakan apa yang disebutnya ancaman Rusia dan kebijakan pengekangan Cina sebagai dalih untuk membangun kehadiran militer di sepanjang perbatasan barat Rusia serta di Arktika dan Asia Pasifik. Sebelumnya, pada 10 September 2024, unjuk kekuatan kedua negara tersebut dimulai dengan latihan yang melibatkan pesawat tempur siluman dari Angkatan Udara Amerika Serikat dan Angkatan Udara Pasukan Bela Diri Jepang di atas Samudra Pasifik. Kemudian sebuah pesawat pengebom B-2 Spirit Amerika Serikat dan 4 unit pesawat jet tempur F-35A Lightning II Jepang berlatih di atas pantai timur Jepang pada Selasa 10 September. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi Military Bulletin of the Atomic Scientists yang kami kutip pada 14 September, menyebutkan bahwa ada sebanyak 20 unit pesawat bomber siluman yang bertugas di Angkatan Udara Amerika Serikat. Tetapi salah satunya akan dipensiunkan setelah jatuh pada Desember 2022 lalu. Seperti yang kita ketahui, jika pesawat bomber Spirit Amerika Serikat ini adalah satu-satunya pesawat pengebom Angkatan Udara Amerika Serikat yang mampu menembus pertahanan udara musuh untuk mengirimkan muatannya. Pesawat bomber Spirit yang memiliki kemampuan ganda ini memiliki muatan 40.000 pon untuk menjatuhkan amunisi konvensional dan nuklir. Dalam konfigurasi nuklir, setiap pesawat dapat membawa maksimal 16 bom dan gravitasi nuklir. Pesawat pengebom Amerika Serikat yang ditempatkan di pangkalan Angkatan Udara Ambreli, Australia sebagai bagian dari Satuan Tugas Armada Pesawat Bomber Amerika Serikat sejak 16 Agustus yang melakukan operasi integrasi dan pengisian bahan bakar di udara bersama pesawat jet tempur Jepang. Menurut Angkatan Udara Amerika Serikat, kolaborasi latihan pengoperasian pesawat bomber dan pesawat jet tempur F-15 Jepang ini tidak hanya memperkuat postur pertahanan kedua negara, tetapi juga menggarisbawahi komitmen mereka untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut, ujar Angkatan Udara Amerika Serikat seperti yang kami kutip dari media Newsweek pada 13 September 2024 kemarin. Sementara menurut Jepang, adapun latihan militer tersebut yaitu bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pencegahan dan respon aliansi Amerika Serikat bersama Jepang. Sementara di sisi lain, adapun foto-foto yang mempublikasikan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat menunjukkan Spirit melakukan pengisian bahan bakar di lubang panas di pangkalan Angkatan Udara Andrews di Guam, yaitu pusat militer Amerika Serikat di Samudra Pasifik Barat.
Dalam latihan kedua negara tersebut dengan mengerahkan pesawat bomber, Angkatan Udara Amerika Serikat mengklaim bahwa misi pesawat pengebom mereka adalah bertujuan untuk menghalangi agresi dengan menunjukkan kemampuan untuk beroperasi secara global. Dalam unjuk kekuatan di atas benua Eropa tersebut, setidaknya ada sebanyak 3 unit kelompok pesawat bomber Amerika Serikat dan Rusia melakukan operasi penerbangan pada 11 September 2024 menurut pengungkapan militer dan data pelacakan sumber terbuka. Salah satu kelompok pesawat bomber Amerika Serikat tersebut yaitu terdiri dari 2 unit pesawat bomber B-52H Stratofortress Angkatan Udara Amerika Serikat yang melintasi Samudra Atlantik dan terbang di atas negara-negara anggota NATO, yaitu di wilayah negara Swedia dan Polandia, sebelum akhirnya kembali ke stasiun mereka di Pangkalan Angkatan Udara Minot di North Dakota. Sementara di sisi lain, Angkatan Udara Amerika Serikat mengonfirmasi pada 12 September 2024 bahwa pesawat bomber Amerika Serikat telah menyelesaikan misi pelatihan transatlantik ganda sehari sebelumnya, di mana mereka bergabung dengan latihan militer NATO di Polandia yang menunjukkan kemampuan untuk berintegrasi dengan pasukan sekutu NATO dan sekaligus menyediakan kemampuan serangan global. Menurut Pentagon, Angkatan Udara Amerika Serikat memiliki sebanyak 60 unit pesawat bomber yang mampu meluncurkan senjata nuklir jika terjadi serangan atau yang mereka sebut sebagai ancaman sebagai serangan balasan. Sementara di sisi lain, menurut kutipan sumber media informasi militer terkait, militer Rusia juga mengumumkan bahwa 2 unit pesawat pengebom Tu-160 atau Blackjack terbang di atas Laut Barents dan Laut Norwegia selama latihan Ocean 2024. Jenis pesawat bomber Rusia ini diklaim dapat membawa hingga 12 rudal jelajah berkemampuan nuklir serta senjata konvensional, di mana sebelumnya para pesawat pengebom tersebut berlatih menembakkan rudal jelajah ke objek kritis musuh yang disimulasikan oleh Rusia dan Cina. Penerbangan pesawat bomber Rusia selama 9 jam yang dikawal oleh pesawat jet tempur Su-35S dan Su-30SM dilakukan sesuai dengan aturan internasional tentang penggunaan wilayah udara sebagaimana pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia. Seperti yang kita ketahui bahwa pesawat bomber Blackfire adalah merupakan bagian dari pasukan nuklir strategis Rusia yang mampu menembakkan rudal jelajah nuklir. Pesawat bomber ini mampu digunakan secara luas dalam serangan konvensional terhadap infrastruktur penting di Ukraina. Selain itu, Kementerian Pertahanan Rusia mengungkapkan bahwa sepasang pesawat yang mampu membawa 16 rudal nuklir atau Blackfire lainnya terbang di atas Laut Okhotsk dan Samudra Pasifik selama latihan Ocean 2024, di mana dalam skenario atau latihan militer terbesar tersebut mereka berlatih untuk mengalahkan sekelompok kapal perang musuh yang disimulasikan, dan setidaknya satu dari pesawat pengebom tersebut membawa rudal di bawah sayap.